Apakah DPR akan mempidanakan pengkritiknya? DPR RI baru saja mensahkan revisi Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sayangnya, pasal 122 huruf K soal merendahkan kehormatan DPR RI sebagai lembaga dan anggota DPR menjadi kontroversi di masyarakat saat ini. Media gencar memberitakan seolah-olah DPR anti kritik. Masyarakat juga cenderung mengamini opini tersebut. DPR seolah-olah nantinya akan mempidanakan orang-orang yang mengkritiknya. Padahal tidak ada satu kata pun dalam pasal tersebut yang menggunakan kata kritik. Wajar jika media yang biasanya mengkritik pedas DPR merasa terbatasi daya kritiknya dengan pasal tersebut. Tetapi Ketua DPR RI Bambang Susatyo membantah bahwa DPR anti kritik. Karena sejatinya kritik adalah bagian dari demokrasi. DPR butuh kritik. Kritik sangat berbeda dengan penghinaan. Oleh sebab itu, DPR tidak mungkin memenjarakan para pengkritiknya. Adalah wajar juga jika DPR RI sebagai representasi rakyat perlu menjaga kehormatan dan martabatnya dengan proses secara hukum yang transparan. Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program Aspirasi terkait isu-isu terkini yang menyangkut anggota DPR RI. Dan pada kali ini kami akan membahas terkait isu menarik, yaitu masalah Undang-Undang MD 3 yang baru saja disahkan oleh anggota DPR RI atau DPR RI pada rapat paripurna kemarin. Ada pasal yang menjadi menarik di pasal 122 huruf K. Bunyinya terkait dengan mengambil langkah hukum atau langkah perseorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan DPR RI dan anggota DPR RI. Dan opini publik menjadi ramai terkait DPR seolah-olah menjadi anti kritik. Di sini telah hadir Bapak Supratman, Ketua Badan Legislasi DPR RI. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Nih kalau kita lihat Pak, masalah DPR RI menjadi sangat ramai setelah kemarin mengesahkan RUU MD 3. Ada satu pasal, beberapa pasal katakanlah terkait dengan anti kritik. Saya katakan seperti itu. Apa komentar Bapak? Pertama saya ingin menjelaskan ya, sangat tidak logik kalau kemudian DPR itu dianggap sebagai sebuah lembaga yang anti kritik dengan lahirnya Undang-Undang MD 3. Fungsi DPR itu kan ada 3. Ada di fungsi legislasi, budgeting maupun pengawasan. Terkait dengan kritik di fungsi pengawasan, itu DPR malah harus melakukan kritik kepada pihak lain, terutama kepada mitra kerja, termasuk kepada presiden umpamanya. Kok tiba-tiba kemudian kita disimpulkan kita sebagai lembaga anti kritik. Tapi mungkin persepsi publik itu lebih banyak dibangun oleh kekhawatiran saja. Jadi ini sesuatu bayang-bayangan ketakutan bahwa DPR. Coba bayangkan sejak Pak Bambang Susatyo menjabat sebagai Ketua DPR, kemarin saja sudah diluncurkan sebuah pos pengaduan yang luar biasa yang setiap saat masyarakat bisa mengakses semua informasi yang ada di DPR sekaligus memberikan masukan dan kritikannya. Nah, sehingga yang perlu kita masukkan di dalam undang-undang kemarin itu adalah perdebatannya. Apakah sebuah kehormatan sebagai lembaga negara itu patut tak kita jaga bersama? Karena lembaga ini kan bukan milik anggota DPR yang 560, ini milik bangsa, ini milik kita semua. Ini sebuah organ yang sangat penting dalam rangka menumbuh kembangkan demokrasi. Kalau tanpa DPR, ya kita sistemnya bukan demokrasi lagi. Itu artinya kita berada di sistem yang lain. Oleh karena itu sebenarnya harapan saya satu ya, harusnya itu publik bisa memberikan dukungan yang maksimal kepada parlemen ini untuk melakukan tugas pengawasan yang maksimal kepada pemerintah.
Nah, salah satu fungsinya adalah bagaimana kemudian kita memberikan kritik yang membangun dalam rangka untuk bagaimana DPR itu bisa terbangun citranya sebaik mungkin. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran soal kemudian laporan yang kita berikan kepada MKD, yang kita tugaskan kepada MKD, ini kan ada dua hal yang berbeda. Ada satu kritik, kemudian ada dua bagaimana harkat dan martabat sebuah profesi, jangankan lembaga DPR aja. Profesi apa saja, mau advokat, mau wartawan, ataupun kita pribadi, kita punya kehormatan pribadi. Kalau itu diserang, masa tinggal diam? Apa contohnya? Bayangkan kalau kemudian kayak seperti kemarin, apa itu menjadi kritik? Kalau dikatakan DPR ini sudah seperti Firaun umpamanya. Bayangkan sebuah lembaga negara diidentikan sama dengan Firaun. Katanya Firaun itu anti kritik. Kan nggak boleh. Nah, bahasa-bahasa seperti beginilah yang tidak boleh dimunculkan. Inilah yang kemudian bisa mengganggu kehormatan dan martabat lembaga negara maupun mungkin kepada anggota DPR. Atau mungkin saja ada yang menyamakan antara anggota DPR dengan binatang umpamanya. Ini kan ini masuk kritik atau enggak? Ini kan sudah menyangkut personal, sudah menyangkut subjektivitas sebagai anggota dan itu kehormatan pribadi. Nah, itulah yang kita sebenarnya akan rumuskan lebih lanjut dalam tata tertib DPR nanti. Mana kehormatan, martabat itu yang dimaksudkan di dalam pasal 122 itu nanti akan kita jabarkan lebih jauh dalam peraturan tata tertib DPR. Kalau kita lihat di masa penutupan masa sidang anggota DPR, Pak Bambang Susatyo misalnya menggunakan baju hitam, memberikan message bahwa DPR memang butuh kritik. Tapi jika kita lihat dari satu fenomena yang menarik atau opini yang berkembang, seperti kritik bahwa anggota DPR anti kritik, haruskah masuk dalam satu pasal dikuatkan kembali? Saya rasa begini ya, kita kan seperti saya katakan tadi, kalau mengkritik soal kinerja, katakanlah mungkin gini ya, dan itu faktanya seperti itu. Sekarang produktivitas DPR RI di masa periode sekarang ini, 2004 sampai dengan hari ini, itu produktivitasnya di bidang legislasi rendah. Itu fakta. Kalau kemudian itu yang disoroti, itu nggak ada masalah, malah itu membangun. Atau katakanlah mungkin pada saat sidang paripurna kok anggota DPR-nya jarang yang mau hadir. Ya itu harus disuarakan dan itu tidak masuk dalam kategori sebagaimana yang dirumuskan di dalam Undang-Undang MD3 yang baru. Nah, sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa sebenarnya kalau kita mau jujur nih, kalau publik mau memahami secara utuh Undang-Undang MD3 ini, tidak ada sesuatu yang baru kecuali menyangkut soal penambahan jumlah pimpinan. Di luar itu hanya penegasan saja dari undang-undang yang sudah ada sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17. Bahkan di Undang-Undang 27 tahun 2009, itu semua yang ini sudah ada. Hak imunitas umpamanya. Malah kita pangkas dari 8 ayat yang mengatur di Undang-Undang 17, kita jadikan 4 ayat. Supaya simple. Kemudian soal pemanggilan paksa. Pemanggilan paksa itu di Undang-Undang 17 sudah ada, di Undang-Undang 27 sudah ada. Cuman dulu ada kejadian supaya publik tahu, mengerti, paham bagaimana perdebatan yang lahir di dalam pembahasan Undang-Undang MD3 yang baru kita sahkan. Kenapa itu terjadi? Saya ingin menggambarkan begini, bahwa tidak ada satupun praksi dalam pembahasan panja di badan legislasi yang menolak rumusan yang berkaitan dengan yang publik sekarang soroti. Yang ditolak oleh fraksi Partai Nasdem adalah hanya sebatas menyangkut soal penambahan jumlah pimpinan. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam sikapnya di badan legislasi itu hanya menolak soal bagaimana mekanisme pemilihan di MPR. Di luar itu seluruh norma yang ada nggak ada yang keberatan. Jadi sekali lagi supaya nanti tidak salah persepsi kita bahwa memang dari norma-norma yang kita atur ini tidak ada sesuatu yang baru, hanya menegaskan saja apa yang sudah ada gitu. Nah, saya akan memberikan satu gambaran pemikiran masyarakat. Bicara masalah kritik. Artinya apa? Saya sebagai masyarakat bicara, misalnya saya memberikan satu tulisan misalnya tentang DPR, entah itu masalah kinerja ataupun misalnya hal-hal yang sifatnya mungkin negatif. Apakah ini juga masuk dalam bentuk kritik atau ini penghinaan sebenarnya? Loh, itu kan tadi saya sudah katakan, mana batas-batas sebuah yang dimaksud kritik, kalau itu menyangkut kinerja dan tidak menyerang kehormatan lembaga, atau menyamakan lembaga ini dengan sesuatu yang tidak pantas menurut etika ketimuran kita, itu yang tidak boleh dilakukan, karena ini milik kita bersama. Atau juga menyamakan anggota DPR sebagai personal dengan ungkapan-ungkapan yang tidak pantas
tidak sesuai dengan etika, itulah yang kita maksudkan sebenarnya di sana. Nah, kenapa peran MKD kita tertibkan supaya ini tidak dilakukan oleh orang per orang, supaya ini hanya melembagakan, memberi kewenangan ke MKD untuk mewakili baik DPR maupun anggota untuk melaporkan ini ke pihak berwajib. Sebatas itu saja. Di luar itu nggak ada lagi kewenangan MKD. Itulah maksud pasal daripada undang-undang tentang bagaimana memberi kewenangan kepada MKD untuk menjaga kehormatan Dewan maupun anggota DPR. Tapi artinya anggota dari MKD sendiri nanti akan banyak pekerjaan dong Pak, dengan banyaknya kaitan masyarakat yang melakukan kritik ataupun penghinaan terhadap. Enggak lah, kan tergantung. Kalau kritik siapa yang mau laporkan? Bukannya nanti masuk dalam MKD ranahnya Pak? Enggak mungkin lah. Kalau itu kan saya katakan tadi, nanti ini ya, itu di Undang-Undang RUU KUHP sekarang yang dibahas oleh Komisi 3, nanti itu kan ada pasal menyangkut contempt of parliament. Ya kan, contempt of parliament. Nanti itu akan semakin jelas bahwa apa yang kita atur di sini itu bersesuaian dengan RUU KUHP yang akan datang. Cuman kan RUU KUHP itu belum berlaku. Nanti pasal-pasal itulah nanti yang akan menyangkut soal pidananya. Nanti itu yang akan berkembang di elaborasi. Intinya sekali lagi, DPR tidak boleh anti kritik. DPR harus dikritik dan publik punya hak untuk mengkritik itu. Yang kita maksudkan adalah ada batasannya, mana yang dimaksud kritik, mana yang dimaksudkan dengan melakukan penghinaan, baik kepada perorangan sebagai anggota maupun sebagai lembaga. Kita break sejenak, namun kami akan berikan dulu bagaimana tayangan atau tanggapan masyarakat terkait apa bedanya sebenarnya kritik dan penghinaan. Nah, masyarakat masih banyak belum tahu, tapi kita lihat dulu beritanya. Kalau kritik yang betul itu yang membangun, yang memang mereka memberikan masukan dalam artian tidak menyinggung, kan misalkan kinerja DPR tuh orang-orang menganggap buruk gitu ya. Kayak masyarakat luar yang masih awam melihat kinerja DPR karena saking banyaknya yang korupsi segala macam, mereka melihat buruk. Tetapi kan di dalamnya itu tidak semua anggota itu sama begitu kan. Ada yang memang mungkin ada yang memang tanda kutip seperti itu, ada juga yang memang betul-betul mengerjakan tugasnya. Ya kritik yang bagus ya tentang kinerja pengesahan undang-undangnya, berpihak pada rakyat atau tidak. Etimologi bahasa, kritik itu adalah mencari sebuah kesalahan. Iya, kesalahan yang konteksnya adalah untuk memperbaiki gitu kan, itu namanya kritik membangun. Nah, ada juga kritik yang menghancurkan, itu bentuknya penghinaan, memang untuk menghancurkan karakter. Ya, penghinaan itu menghancurkan karakter, menghancurkan sebuah lembaga, menghancurkan sebuah tatanan, bahkan menghancurkan mungkin sebuah bangsa. Kritik yang bagus itu pertama dia ada alurnya nih, sebabnya apa, kenapa, dan terakhir ada solusinya. Jadi jangan cuma mengkritik tapi nggak ada solusinya gitu. Semua orang bisa ngomong, bahasa kasarnya maaf nih ya kan, ngebacot juga semua orang bisa. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam Komisi 5 dorong Danau Toba menjadi KSPN anggota. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia kami hadirkan di layar kaca Anda untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya ke depan. Panitia Khusus Hak Angket KPK jamin transparansi penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua. Pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Serta menghadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI. Hai, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlemen. Suara Parlemen hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Masih bersama saya di program Aspirasi dan bersama Bapak Supratman. Pak Supratman, kalau kita lihat masalah opini, kalau tadi saya bicara masalah opini masyarakat yang begitu luas terkait dengan ketakutannya untuk memberikan kritik terhadap DPR. Nah, ini sedikit agak berbeda jika kita melihat media. Begitu luasnya opini media tentang DPR bahwa DPR anti kritik. Apa yang membuat DPR untuk bisa mengcounter ini semua? Pertama, saya ingin meyakinkan saja kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa harus kita bedakan mana yang merupakan kritik dan itu yang sangat dibutuhkan oleh Dewan dalam rangka memperbaiki kinerjanya,
dan menyoroti juga kinerja-kinerja Dewan adalah merupakan satu tugas konstitusional yang sangat mulia. Dan oleh karena itu DPR saya rasa tidak boleh sama sekali anti terhadap kritik. Apalagi ini kan upayanya dalam rangka membangun citra DPR yang selama ini memang luar biasa di mata publik itu sedikit agak goyang ya. Nah oleh karena itu yang kita maksudkan sebenarnya begini. Ini kan media mungkin juga terlalu khawatir bahwa jangan-jangan dengan pasal ini kemudian bisa membuat sorotan maupun liputan media itu menjadi sangat terbatas dan ketakutan dengan persoalan-persoalan yang berkembang di parlemen. Padahal itu dimaksudkan sama sekali tidak. Ini betul-betul hanya soal bagaimana bisa kita membedakan antara kritik dan penghinaan terhadap lembaga maupun anggota. Nah oleh karena itu sekali lagi saya hanya meminta satu hal, bahwa kepada media-media mainstream juga kita berharap marilah kita didik bersama masyarakat soal apa sesungguhnya menjadi perdebatan dalam pasal ini sehingga itu tidak menimbulkan sebuah persepsi yang semakin memojokkan DPR sebagai sebuah lembaga negara yang tugasnya yang harus fokus melaksanakan tugasnya itu bagaimana memberi respon yang terhadap pelaksanaan tugas-tugas eksekutif maupun lembaga-lembaga negara lain. Sebagai lembaga pengawas tertinggi itu harus diberikan kesempatan kepada DPR dalam rangka memperbaiki citranya. Tetapi juga kita berharap kemudian jangan sampai kritik itu kemudian melebar, kemudian akhirnya membuat lembaga ini tidak punya martabat. Padahal sekali lagi saya katakan di semua lembaga profesi apapun, termasuk teman-teman media, kalau itu menyangkut kehormatan pribadi kita yang diserang, itu pasti kita tersinggung dan marah, dan salurannya ada. Nah itulah sekali lagi itu harap dibedakan. Saya mengimbau malah bahwa DPR sekali lagi, masyarakat, media, setiap hari kalau perlu itu memberikan sorotan, apalagi kalau menyangkut kinerja DPR. Itu harus kita soroti bersama. Tidak ada pilihan yang lain. Yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah seperti apa bentuk antara memberikan kritik ataupun penghinaan? Ini definisinya masih luas Pak. Bapak bisa jelaskan nggak? Nanti kan tadi saya sudah jelaskan. Nanti itu akan dielaborasi dalam peraturan tata tertib DPR. Definisinya masuk dalam ranah hukum, artinya mungkin ini masuk dalam pidana. Akhirnya masyarakat masuk saya dalam rasa tidak perlu ada ketakutan. Kalau sepanjang saya katakan tadi menyangkut kinerja dan itu fakta yang ada di parlemen, itu nggak ada masalah. Apa yang perlu ditakuti? Kita buka posko pengaduan. Kita buka sekarang kesempatan seluas-luasnya. Media setiap saat bisa meliput di mana saja. Ya kan, masyarakat setiap saat bisa datang ke DPR memberikan komentar. Media setiap saat memberitakan itu. Dan itu tidak ada masalah, sampai sekarang tidak ada masalah. Apa yang dikhawatirkan? Nah, cuman memang fenomena bahwa akhir-akhir ini upaya memojokkan itu sudah terlalu luar biasa, yang akhirnya bisa merembet kepada menyangkut soal bagaimana mempertahankan kehormatan dan martabat sebagai lembaga negara. Itu saja sebenarnya. Tapi agak menarik Pak, menjadi misalnya kritik dan penghinaan. Misalnya kalau kemarin DPR dianggap tidur pada saat rapat paripurna. Nah, apakah mereka akhirnya menjadi ketakutan jika misalnya mengatakan anggota DPR tukang tidur? Nah, apakah ini masuk pasal kritik, ataukah memang ini fakta, ataukah memang ini sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa di... Itu yang saya maksudkan. Kalau ada faktanya ada anggota DPR tidur, sebut orangnya dong. Kan tidak semua anggota DPR yang ikut sidang itu tidur semua. Jadi artinya tapi mengeneralisir bahwa DPR itu jadi tukang tidur, kan jadi sesuatu hal berarti menafikan kinerja anggota yang selama ini secara sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya. Nah itu yang saya maksudkan, mari kita bedakan. Mana, kalau katakan Supratman kelihatan di syuting tidur, oh Supratman tukang tidur. Yang marah siapa? Memang faktanya gitu kok. Tapi kalau kemudian menyamakan bahwa dengan saya mewakili lembaga ini kebetulan tidur, kemudian menyatakan DPR semua tukang tidur, kan sesuatu hal yang tidak logik ya, tidak logik. Dan itu tidak adil. Padahal banyak sekali dari 560 anggota DPR ini yang setiap hari menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Atau katakan lampanya menyatakan bahwa DPR itu sarang koruptor. Ya padahal yang melakukan kalaupun itu ada kan orang per orang. Kan tidak semua anggota DPR punya kewenangan dan melakukan itu setiap saat. Jadi kan itu yang kita maksudkan, mari kita bedakan mana yang tindakan pribadinya selaku anggota DPR, mana yang merupakan personifikasi dari sebuah lembaga. Nah ini yang harus kita pahami secara mendalam sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Masih banyak masyarakat yang masih belum tahu ataupun masih nunggu bagaimana tatip DPR akan segera keluar. Tapi kita break dulu sejenak Pak, nanti kita akan kembali. Tetap bersama kami di Aspirasi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam Komisi 5 dorong Danau Toba menjadi KSPN anggota. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia.
Kami hadirkan di layar kaca Anda untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya ke depan. Panitia khusus hak angket KPK jamin transparansi penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua. Pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Serta menghadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI. Hai, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlemen. Suara Parlemen hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Masih di program Aspirasi. Bagaimana pendapat masyarakat jika suatu kelompok atau seseorang melakukan kritik atau penghinaan terhadap DPR? Nah, masyarakat setuju atau tidak? Kami berikan liputannya seperti ini. Yang mengkritik jangan sampai kena pidana gitu. Karena kan takutnya sekarang orang tidak bisa bersuara. Ya kalau menghina ya wajarlah dipidanakan karena kan dia sudah berbuat tidak menyenangkan seperti itu. DPR ini kan sebenarnya lembaga, kalau kita bicara trias politika, dia itu punya marwah, punya martabat. Boleh kritik, tapi jangan sampai dihina atau dihujat gitu. Karena kan menjaga marwah atau martabat anggota DPR dan lembaga itu sendiri. Jangankan DPR gitu, masyarakat orang aja ketika dikritik kalau misalkan tidak sesuai dengan etika mengkritiknya itu pasti harus dihukum atau dipidana begitu. Jika memang mereka mengkritik sewajarnya itu diperbolehkan, jika memang mereka mengkritik sudah tidak sewajarnya itu boleh dipilih. Jangankan sebuah lembaga ya, seseorang pun secara personal kalau di konteksnya menghina gitu kan, tapi dia beri judul tuh kritik gitu. Padahal gitu kan, intinya konteks itu adalah penghinaan, itu benar gitu loh. Memang harus ada undang-undang yang mengatur hal itu. Pak Supratan, kita lanjutkan lagi. Nah, masalah kritik ini menjadi satu hal yang lagi-lagi ini menarik juga di lingkungan masyarakat. Saya katakan ada hal yang masyarakat nggak tahu lagi di sosial media, Pak. Luar biasa di Twitter, di Facebook, ataupun di sosial media yang lainnya. Hal-hal yang sifatnya masyarakat tidak tahu, tapi misalnya meng-capture atau memberikan satu komentar tentang DPR. Apakah ini juga masuk dalam penghinaan misalnya? Jadi gini loh. Sekali lagi nanti ini kan kita belum bisa menjabarkan lebih jauh ya soal apa saja yang itu bisa dikategorikan itu menghina sebagai menghina ataupun melanggar kehormatan DPR maupun anggota. Karena kan nanti poin-poin itu akan disepakati lagi dan diambil keputusan dalam paripurna dalam pengesahan tata tertib yang akan datang. Intinya satu yang saya mau himbau bahwa tidak perlu ada kekhawatiran dari publik soal ini. Karena ukuran martabat dan kehormatan itu, kita sebagai orang timur, itu udah tahu sebenarnya. Ya, itu udah di luar kepala kita, mana sebuah kehormatan, mana sebuah martabat itu yang kita maksudkan. Dan itu pasti tidak lari dari yang saya maksudkan tadi. Nah, oleh karena itu bagaimana, ini juga kan nanti akan diatur lebih jauh menyangkut tentang mekanisme bagaimana MKD untuk bisa bertindak. Nanti ini akan diatur dalam tata tertib. Sepanjang itu juga belum, dan itu perdebatannya masih panjang. Artinya ini ada bagusnya sekarang ini muncul ke publik sehingga nanti dalam peraturan tertib DPR yang akan kita susun nanti di badan legislasi juga ini akan kita tampung semua masukan mana yang menjadi kekhawatiran yang tidak perlu. Oh ini kita udah tahu dengan masukan-masukan yang ada sekarang sehingga kita meminimalisir kekhawatiran itu tidak perlu berlebihan. Jadi tapi kalau kita lihat dengan kejelasan seperti ini masyarakat sudah mempersiapkan gugatan misalnya ke Mahkamah Konstitusi. DPR sudah siapkah dengan gugatan tersebut? Saya rasa tidak ada masalah, karena sekali lagi yang kita lakukan sekarang ini, terutama apalagi kalau menyangkut soal poin izin presiden, justru kita menormakan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu kan hak warga negara, siapapun boleh menggugat. Karena ini kan buat berlaku untuk seluruh warga negara, sehingga menjadi punya legal standing untuk melakukan gugatan. Yang lucu kan kalau DPR yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, padahal dia pembuat undang-undang. Tapi kalau warga masyarakat atau siapapun yang punya legal standing, silahkan.
kita siap untuk mempertahankan dan hadir dalam persidangan untuk menyatakan memberikan argumentasinya terhadap undang-undang ini. Yang terakhir Pak, closing statement aja terkait dengan ketakutan masyarakat terkait antara pembedaan kritik dan penghinaan. Bisa dijelaskan nggak ke masyarakat bahwa ketakutan kekhawatiran masyarakat ini bisa terbantahkan? Saya cuma mau sampaikan satu, DPR ini banyak kerjaan. Masa kemudian ada kekhawatiran DPR semua tiap hari mau melaporkan orang yang menghina, apalagi yang mengkritik. Emangnya nih DPR nggak ada kerjaan yang lain? Jadi tentu sekali lagi tidak usah ada kekhawatiran yang berlebihan seperti itu. Sekali lagi DPR ini milik kita bersama, ini representasi rakyat. Tidak mungkin kami mau melakukan kriminalisasi terhadap rakyat yang sudah mempercayakan suaranya untuk 1560 ini duduk di situ. Termasuk kepada teman-teman media. Karena kenapa? Yang jelas bahwa sekali lagi DPR butuh masukan yang banyak. DPR butuh kritik yang membangun. Membangun itu tidak selamanya harus positif, negatif bukan negara, tapi harus ada batasnya. Mana yang boleh, mana yang tidak, itulah nanti akan kita rumuskan di dalam peraturan tata tertib. Supaya nanti tidak menimbulkan multitafsir seperti yang ada sekarang. Perdebatan itu akan selesai setelah penyusunan tata tertib DPR yang akan datang. Terima kasih Pak Supratman. Terkait dengan kritik ataupun penghinaan DPR RI, masyarakat harus bisa memilih bagaimana memberikan kritik maupun penghinaan. Sudah disiapkan draft berikutnya ataupun aturan berikutnya terkait dengan tata tertib DPR. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir jika memberikan sebuah kritik terhadap DPR RI. Dari DPR RI sudah memberikan satu payung hukum yang jelas bahwa masyarakat dapat memberikan kritik seluas-luasnya, tapi tidak menjatuhkan marwah DPR RI. Dukung DPR RI untuk semakin bekerja lebih baik lagi. Demikian aspirasi kali ini. Saya Medi Nugroho. Terima kasih.